Kalau kamu ngerasa nggak ada semangat hidup dan kamu ada perasaan kosong di dalam diri kamu dan kamu ngerasa depresi dan susah tidur juga malam-malam mungkin jam 3 subuh, jam 4 subuh atau mungkin nggak tidur sama sekali, bawaannya adalah mau lihat handphone terus, ada kemungkinan kamu lagi kena kecanduan dopamin. Jadi otak kamu ini terbiasa dengan dopamin yang instan, di mana ya kamu akhirnya mencari dopamin itu terus. Otaknya nggak bisa fokus, otaknya semangatnya hilang, ya kemampuannya menurun. Dopamin ini adalah zat kimia di otak yang mengatur motivasi kita dan rasa ingin mengejar sesuatu. Sebenarnya ini munculnya di banyak aktivitas ya, pada saat kita menunggu hasil, berharap dapat hadiah, merasa sesuatu itu menarik. Dan dopamin ini ada dua tipe nih, biasanya ada yang dopamin yang dapatnya cepat, instan, ada yang dapatnya lama. Aktivitas-aktivitas yang dapetin dopaminnya cepat dan banyak itu adalah seperti nonton film porno, main game, nge-scroll TikTok, makan junk food, minum minuman manis. Ini semua ketika aktivitasnya dilakukan, kamu langsung dapat dopaminnya banyak. Makanya banyak orang adiksi karena sudah terbiasa dengan yang dopaminnya cepat dan dopaminnya banyak, akhirnya aktivitas yang dopaminnya lama itu jadi nggak menarik. Dopamin yang didapatkannya lama itu dari aktivitas contohnya seperti jalan kaki, olahraga, dengerin podcast panjang, baca buku sampai kelar, bikin sesuatu, ya ngobrol sama pasangan. Ini semua adalah aktivitas yang juga menghasilkan dopamin, tapi dopamin yang didapatkan itu nggak langsung besar dan lebih lama, ya butuh waktu. Nah kalau misalnya kamu sudah kecanduan dopamin, maka kamu harus mendorong diri kamu untuk terbiasa melakukan aktivitas yang dopaminnya didapatnya lama. Dan kamu harus bisa menghindari semua aktivitas yang dopaminnya itu instan. Nah, di sini saya akan berikan tipsnya ya terkait dengan aktivitas-aktivitasnya. Pertama dari sisi nonton film porno. Ini salah satu yang bisa menghancurkan hidup seseorang ya, karena selain bikin kecanduan dari sisi dopamin, ini efeknya juga banyak sekali. Dari psikologisnya terhadap hubungan dengan pasangan, kemudian dari sisi fokusnya. Ya kalau misalnya kamu habis nonton film porno, coba kamu perhatikan, kamu punya fokus seperti apa. Misalnya kamu harus belajar atau mungkin harus bekerja, itu fokusnya nggak akan setajam itu. Dan motivasinya juga akan langsung drop. Seperti kehilangan sesuatu dalam diri. Nah, cara untuk stop nonton film porno ini memang nggak bisa langsung totally stop, memang betul. Ya kalau orang sudah masuk dalam kondisi candu, itu nggak bisa langsung dari dia nonton setiap hari sekali, 100% langsung stop. Caranya adalah takarannya dikurangin dulu. Dari 1 minggu 5 kali jadi 1 minggu 1 kali. Ya ini turunin 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, sampai sudah 1 minggu 1 kali, baru benar-benar dihilangkan. Nah, cara hilangkannya gimana? Dibuang semua akses offline. Akses offline itu termasuk dari USB, kemudian dari CD, DVD, video yang ada di dalam laptop, semua dibuang. Kemudian kalau misalnya ada VPN di laptop yang buat akses, itu di-delete. Jadi memang harus ada komitmennya dari diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen berubah, ya kamu harus lakukan itu. Dan ketika kamu transisi untuk menghilangkan secara total, kamu arahkan pikiran kamu untuk melakukan aktivitas yang lain setiap kali kepikiran untuk nonton film porno. Misalnya aktivitasnya apa? Jalan kaki atau lari sampai keringet. Jadi setiap kali kepikiran langsung jalan kaki 30 menit. Pokoknya kamu paksa diri kamu jalan kaki 30 menit. Nanti pikiran itu akan hilang gitu. Karena otak kamu sudah terbiasa ketika terpikirkan kamu melakukan itu, maka kamu harus bisa alihkan dan jadikan kebiasaan di otak kamu ketika terpikirkan ada aktivitas lain. Dan satu lagi, ya kamu harus selalu mengingat hasilnya. Kamu ingat aja setiap kali mau nonton film porno, mau melakukan gratifikasi diri, kamu ingat hasilnya tuh apa sih? Setelah selesai motivasinya hilang, fokusnya hilang, nanti kamu merasa menyesal, seharusnya nggak lakukan. Nah itu semua ketika kamu ingat itu juga akan membantu untuk stop. Kemudian aktivitas kedua terkait dengan dopamin yang bisa dihilangkan adalah main game. Nah main game ini juga gila. Ya kalau kita kebiasaan main game itu lepasnya susah. Tiap kali ada waktu kosong kita mau main game itu. Ini gamenya nggak cuman yang umum dimainkan oleh orang ya seperti Mobile Legends, PUBG, tapi game-game yang kecil-kecil. Ada game yang modelnya puzzle, ada yang gamenya modelnya detektif-detektifan, game apapun lah yang bikin kita nyantol pengen main terus. Ini sebenarnya caranya juga sama kalau dari saya. Kita kurangin frekuensinya, ketika frekuensinya sudah mulai jarang, kita hilangkan secara total. Nah cuman ada cara lain yang saya sendiri lakukan. Jadi secara sengaja saya download banyak game, kemudian saya mainin nih satu game ya sampai saya nyantol, misalnya naikin level sampai level 20, terus saya langsung delete total. Terus saya ulangin lagi ke game kedua, saya mainin lagi lebih jauh lagi, misalnya gamenya ini
Yang pertama saya mainnya sekitar 2 jam, yang kedua saya main 5 jam gitu. Ini sebagai analogi ya. Ketika sudah sampai tengah-tengah saya delete lagi. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menciptakan kebiasaan untuk terbiasa menghilangkan dopaminnya langsung instan. Ini saya udah lakukan ini sebenarnya beberapa tahun lalu ya. Jadi saya udah download banyak game, saya mainin semua, saya delete langsung. Dan itu awalnya memang susah, karena kita ada tendensi mau download gamenya lagi, pengen lanjutin di yang terakhir kita mainin, karena kita nyandu ya, apalagi kalau ini main game yang naikin level, ada statusnya. Tapi setelah kita udah delete sampai 3 game, 4 game, 5 game, lama-lama biasa. Jadi sama seperti kayak orang kalau misalnya pacaran ya, orang kalau misalnya pacaran pertama kali kan dia tuh nyantol banget sama orangnya. Ada perasaan kayak, wah nggak bisa nih hidup tanpa orang ini. Terus kalau misalnya mau kasih hadiah, bikin hadiahnya bagus-bagus, pengen surprisein orangnya, nggak bisa lepas sama sekali. Terus pada saat mau putus sama orangnya, berasanya nggak bisa, bakal mati nih kalau putus sama orangnya. Tapi ketika sudah pacaran 2 kali, putus 2 kali, putus 3 kali, putus 4 kali, lama-lama terbiasa. Lama-lama ya udah gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau dengan cara ini, ya udah dengan cara yang tadi saya bilang, kurangi frekuensinya. Gamenya itu mungkin ditaruh di handphone yang berbeda, jadi aksesnya susah, terus frekuensi dikurangin. Tadinya tiap hari main, tiap waktu kosong, dirubah jadi tiap 3 hari, tiap 4 hari. Lama-lama tiap 2 minggu sekali, baru dihilangkan. Ini juga harus ada komitmen dari teman-teman ya. Kemudian yang aktivitas yang ketiga yang menurut saya juga ini perlu dihilangkan adalah scroll TikTok. Jadi ini adalah yang paling berat menurut saya, karena ini kita nggak berasa. Kamu coba buka di bagian battery storage di handphone kamu, lihat deh screen time kamu buka TikTok sama Instagram itu berapa lama. Lihat aja di situ. Kita kadang ngerasa kalau kita tiap hari buka cuman mungkin 15 menit, tapi pada saat kita lihat itu bisa 3 jam atau 4 jam. Karena memang si TikTok ataupun IG ini yang short video, dia didesain untuk supaya orang ketika mengkonsumsi itu nggak berasa. Waktu lewatnya itu benar-benar cepat. Dikasih yang benar-benar dia mau, personalize terhadap orangnya, dia akan lihat terus tiba-tiba waktu lewatnya tuh udah lama. Ini yang paling berat menurut saya. Karena ya di HP semua orang ada sosial media ya. Kalau saya, cara untuk menghilangkan kebiasaan ini adalah saya detox total. Jadi ada momen di mana ketika saya tiap kali ada waktu kosong saya buka TikTok, itu saya benar-benar delete aplikasinya. Sosial media semua saya delete. Ya saya benar-benar gak ada sosial media di handphone selama 1 minggu. Sampai diri saya sudah terbiasa tidak ada sosial media, baru kemudian saya download lagi. Dan kemudian saya arahkan nih. Saya bikin akun yang dimana akun itu fokusnya adalah follow yang edukasi-edukasi doang. Jadi semua yang saya scroll itu semuanya adalah mayoritas yang edukasi. Dan saya sudah benar-benar kurangin sekali. Dulu screen time saya bisa di sekitar 6 jam 1 hari. Sekarang itu bisa cuma 30 menit, 40 menit. Ini cara terbaiknya adalah kita lihat dulu screen time kita itu di berapa. Kamu coba cek dulu aja screen time kamu di berapa dan kamu bikin target harus turunin. Ketika kita sudah detox penuh dan kita mau download lagi sosial medianya di HP kita harus ingat, ketika nanti screen time-nya naik lagi, itu harus kita lakukan lagi detox-nya. Karena menurut saya ini salah satu yang paling berat ya. Karena kekuatan dari short video ini ya memang seperti itu ya. Tambah lama dia ngikat kita di handphone. Kita dari sisi pada saat kerja, waktu kosong, atau kita lagi di jalan, dimanapun, tangannya kebiasaan untuk nge-scroll sosmed. Idealnya sih memang benar-benar di-delete. Tapi di zaman sekarang menurut saya nggak mungkin. Karena terkadang kita sekarang konsumsi berita juga lewat sosial media ya. Nah sekarang saya akan berikan tips kepada teman-teman gimana caranya supaya terbiasa melakukan aktivitas yang dopaminnya itu lama dapatnya. Yang non-instan. Yang pertama, kamu harus biasakan diri kamu itu bosen. Jadi kita semua nih sekarang kebiasaan tiap kali ada waktu kosong seakan-akan harus ada yang dilakukan. Coba kamu renungin. Misalnya kamu istirahat kerja, kamu ngapain? Buka handphone, ya. Misalnya kamu pulang rumah, lagi berbaring di ranjang, ngapain? Main game. Ya, seakan-akan harus melakukan sesuatu. Nah, kamu harus dorong diri kamu untuk terbiasa bosen. Contohnya apa? Dari hal kecil dulu aja. Misalnya kamu berak di WC. Berak biasanya bawa handphone kan? Nggak usah bawa handphone, diem aja. Orang dulu, 20 tahun, 30 tahun lalu, mereka itu pada saat berak di WC yang dia lakukan apa? Dia baca. Baca bungkus sabun, baca shampoo punya belakang, atau diem merenung. Ya, kamu harus biasain diri kamu bosen. Atau misalnya pada saat kamu makan. Biasakan bawa handphone ya, sambil nonton. Kamu coba nggak bawa handphone sama sekali. Jadi kamu pada saat makan ya cuman makan doang ya dengan pikirannya kamu. Kamu biarkan pikirannya itu ngalir supaya diri kamu biasa tidak ada stimulasi. Jadi ada momen-momen yang memang nggak ada stimulasi nggak masalah gitu. Ini adalah salah satu caranya ya untuk mengakali. Kemudian yang kedua adalah kamu benar-benar matiin stimulasi
notifikasi yang terlalu banyak. Ya, ini juga akan membantu nanti kamu terbiasa dengan aktivitas yang dopaminnya lama. Misalnya pada saat kamu lagi fokus kerja, kamu matiin notifikasi di handphone. Ya, kamu silent HP-nya. Jadi kalau misalnya kerja, kamu nggak keganggu harus angkat handphone, harus lihat notifikasi, harus cek email. Ya, kerjain satu hal benar-benar di satu waktu sampai kelar, baru kerjain hal yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi perbanyak pencapaian kecil. Supaya dopamin-dopamin kecil itu kamu terbiasa. Dari contohnya beresin ranjang pada saat bangun, baca buku 1 bab sehari, ya kamu jalan 15 menit sehari. Kamu harus ada pencapaian-pencapaian kecil setiap hari supaya lama-lama badan kamu ini terbiasa lagi dengan aktivitas yang dopaminnya lama. Nah, jadi ini saya rangkum ya, inti utamanya adalah kamu pengen paksa diri kamu terbiasa dengan aktivitas yang dopaminnya lama dan menjauh dari aktivitas yang dopaminnya itu cepat semuanya. Ya, orang kalau misalnya punya mimpi, menurut saya kalau kena candu dopamin ya, ada adiksi dengan dopamin, itu akan susah ya karena motivasinya drop terus. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Ya, dia hidupnya berasa hampa, kayak nggak ada gunanya, dia mau ngeluh terus, yang ngerasa dirinya dia depresi, susah tidur gitu. Dan ini ya balik lagi harus dari teman-teman punya komitmen. Kalau memang ingin merubah hidup teman-teman, ya teman-teman harus komitmen. Semuanya benar-benar dipangkas satu-satu dan dorong diri untuk terbiasa dengan aktivitas yang dopaminnya didapatkannya lambat. Semoga membantu ya.